Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Citra Dewati dengan NIM 20095111100. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai premedikasi dan anestesi veteriner. Adapun dosen pengampu pada kali ini Dr. Hewan I Gusti Ngurah Sudisma MSI. Yang pertama adalah premedikasi. Premedikasi adalah penggunaan obat-obatan sebelum pemberian agen anestesi seperti obat analgesik yang dapat menghilangkan rasa sakit. Sementara obat-obatan tranquilizer akan menenangkan hewan untuk memudahkan penenang. Pemberian premedikasi dapat diberikan dengan cara suntikan intramuskular 30-45 menit sebelum induksi anestesi atau suntikan intravena 5-10 menit sebelum induksi anestesi. Adapun komposisi dan dosis obat premedikasi harus disesuaikan dengan masalah yang dijumpai oleh pasien. Premedikasi adalah pemberian obat-obatan sebelum melakukan induksi anestesi kepada pasien dalam menjalani operasi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, rumatan, serta bangun dari anestesi. Di samping itu, premedikasi juga bertujuan untuk meredakan kecemasan, mengurangi sekresi kelenjar ludah dan bronkus, meminimalkan jumlah obat anestesi, mengurangi mual dan muntah pasca bedah, membuat pasien menjadi hipnotik, serta mengurangi refleks yang membahayakan. Adapun obat-obatan premedikasi yang bisa digunakan yakni golongan tranquilizer, golongan antikolinergik, serta golongan narkotik. Yang pertama, golongan tranquilizer. Ini terdiri atas cipromazine, diazepam, midazolam, silazin, serta medetomidin. Kedua yakni golongan antikolinergik, terdiri atas atropin serta glikopirolat. Yang terakhir yakni golongan narkotik, terdiri atas morfin, oksimorfon, serta meperidin. Morgan pada tahun 2011 menyatakan bahwa anestesi mampu menghilangkan rasa nyeri saat melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Adapun anestesi terbagi menjadi dua, yakni anestesi umum serta anestesi lokal. Anestesi umum adalah tindakan menghilangkan rasa sakit dan refleks otot di seluruh tubuh, disertai dengan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara. Tujuan utama dilakukannya anestesi umum adalah untuk memperoleh kondisi sedasi, analgesia, relaksasi, dan tidak adanya refleks sehingga memudahkan dalam melakukan diagnosa atau tindakan pembedahan. Kemudian anestesi lokal. Anestesi lokal adalah tindakan menghilangkan rasa sakit terbatas pada area yang diberikan obat, yang mampu menghambat konduksi saraf perifer tanpa mengakibatkan kerusakan pada saraf. Anestesi lokal bekerja dengan cara blokade saluran ion natrium saraf perifer sehingga konduksi saraf terhambat dan respon terhadap stimulasi hilang secara lokal. Anestesi lokal dilakukan dengan cara pemberian obat melalui permukaan tubuh, suputan, dan infiltrasi. Kemudian tujuan anestesi. Pertama yakni mempertahankan homeostasis fisiologis selama dilakukan prosedur pembedahan yang mungkin melibatkan kehilangan darah, iskemia jaringan, reperfusi jaringan yang mengalami iskemia, pergantian cairan, pemaparan terhadap lingkungan dingin, dan gangguan koagulasi. Yang kedua yakni memperbaiki hasil pasca operasi dengan memilih teknik yang menghambat atau mengatasi komponen-komponen respon stres pembedahan yang dapat menyebabkan konsekuensi lanjut jangka pendek ataupun panjang. Ketiga yakni meminimalkan potensi efek membahayakan dari senyawa dan teknik anestesi pemaparan terhadap lingkungan dingin dan gangguan koagulasi. Lalu monitoring selama anestesi. Monitoring terhadap pasien sangat diperlukan untuk membantu mempertahankan kondisi pasien. Adapun tujuan lainnya yakni untuk diagnosa bila adanya permasalahan, perkiraan kemungkinan terjadinya kegawatan, dan evaluasi hasil suatu tindakan termasuk efektivitas serta adanya efek tambahan. Yang pertama yakni monitoring jalan nafas. Jalan nafas dilakukan secara ketat dan kontinu, baik ketika menggunakan teknik sungkup muka maupun intubasi. Jika pasien bernafas spontan, maka harus dilakukan evaluasi, yaitu suara pernapasan patologis, gerakan kantong reservoir terhenti maupun menurun, serta tampak gerakan dada paradoksal. Kedua yakni oksigenasi. Pemantauan oksigenasi bertujuan untuk memastikan kadar zat asam di dalam gas inspirasi dalam darah. Hal ini dilakukan terutama pada anestesi umum dengan inhalasi. Pemantauan dilakukan dengan cara memasang pulse oximetri yang mempunyai alarm maksimum dan minimum. Pemantauan juga dapat dilakukan dengan melihat warna darah pasien dan warna permukaan mukosa. Yang ketiga yakni monitoring ventilasi. Memantau ventilasi dilakukan dengan cara melihat
gerak naik turunnya dada, gerak kembang kempisnya kantong reservoir, atau dengan cara auskultasi suara nafas. Jika menggunakan alat bantu nafas mekanik, disarankan dengan sistem alarm yang memberikan tanda jika nilai ambang tekanan dilampaui. Keempat, yakni sirkulasi. Sirkulasi dilakukan dengan cara menghitung denyut nadi, tekanan darah, EKG, dan oximeter secara teratur dan kontinu. Produksi urin ditampung dan diukur volumenya setiap jam, terutama pada operasi besar dan lama. Lalu yang kelima, ada suhu tubuh. Apabila dicurigai atau diperkirakan akan ada terjadi perubahan suhu tubuh, maka suhu tubuh harus diukur secara kontinu pada daerah sentral melalui esofagus ataupun rektum dengan termometer khusus yang dihubungkan dengan alat pantau yang mampu menayangkan secara kontinu. Terakhir, yakni jenis-jenis obat anestesi. Pertama, anestesi inhalasi terdiri atas haloten, enfluren, isofluren, metocifluren, nitrous oxide, serta sevofluren. Kedua, yakni anestesi injeksi terdiri atas barbiturat, benzodiazepin, propofol, ketamin, serta opioid. Kemudian anestesi lokal. Anestesi lokal ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, tipe ester terdiri atas kokain, prokain, tetrakain, serta benzokain. Adapun tipe amida terdiri atas lidokain, mefivakain, bupivakain, serta ropivakain. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.